Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baswar Hidayatullah Lubis dengan NIM 2330101093 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan inspirasi dan simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah, perjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Jadi menurut dari pembahasan tadi, bahwasanya hubungan sekolah dengan masyarakat itu merupakan sebuah interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar diterima oleh masyarakat. Tujuannya untuk mendapatkan aspirasi dan simpati dari masyarakat serta menciptakan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama, khususnya sekolah agar program-programnya dapat sukses dan sekolah tersebut dapat terus eksis. Secara lebih rinci, hubungan ini penting. Jadi yang pertama itu masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga untuk pengembangan sekolah. Yang kedua, simpati dan dukungan masyarakat dapat membantu sekolah dalam berbagai aspek termasuk dukungan moral dan material. Yang ketiga, kerjasama yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat bagi siswa. Yang keempat, keberhasilan program-program sekolah seringkali membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan kata lain, hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat sangat penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan program-program pendidikan di sekolah tersebut. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh bantuan dari orang tua, murid, masyarakat. Bantuan-bantuan apa? Ingat, bantuan ini bukan hanya sekedar uang untuk melaporkan perkembangan dan kemajuan, masalah dan prestasi-prestasi yang dapat dicapai oleh sekolah. Kapan sebenarnya laporan ini diperlukan oleh pihak sekolah? Yang kedua yaitu untuk memajukan program pendidikan. Yang ketiga, untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat, sehingga segala permasalahan dan lain-lain dapat dilakukan secara bersama dalam waktu yang tepat. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. Manfaatnya itu masyarakat mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah. Yang kedua, masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pendidikan dapat mengajukan aspirasinya terhadap sekolah. Yang ketiga, masyarakat dapat memberikan kritik dan saran yang berguna untuk sekolah apabila terdapat program, keputusan atau tindakan sekolah yang tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat bagi sekolah. Sekolah dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan baik dari segi tenaga pendidikan maupun dari fasilitas pendidikan karena sekolah mendapatkan penilaian dan kontrol langsung dari masyarakat. Yang kedua, sekolah dapat menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami sekolah yang memerlukan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, sekolah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengenai konsep-konsep pendidikan yang perlu masyarakat pahami agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep antar sekolah dan masyarakat. Jadi dari tujuan tersebut ada beberapa penjelasan dari konsep manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, penerimaan sekolah oleh masyarakat. Tujuan utamanya dari manajemen hubungan ini agar sekolah dapat diterima oleh masyarakat. Dengan diterima, sekolah bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat sekitar. Yang kedua, aspirasi dan simpati dari masyarakat. Dengan membangun hubungan yang baik, sekolah berusaha untuk mendapatkan aspirasi yang simpati dari masyarakat. Aspirasi ini mencerminkan harapan dan keinginan masyarakat terhadap sekolah. Sementara simpati adalah bentuk dukungan emosional dan sosial bagi masyarakat. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Prinsip yang pertama yaitu integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan sekolah
dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan bersifat non-akademik. Yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya hanya 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Jadi ada penerapan prinsip integritas itu ada beberapa hal. Yang pertama itu keselarasan informasi. Semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus selaras dan tidak bertentangan satu sama lain. Ini mencakup semua jenis kegiatan baik akademik seperti kurikulum, pencapaian akademik, kegiatan belajar mengajar, maupun non-akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler, acara sosial, program komunitas. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Sekolah harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia dapat diakses oleh masyarakat untuk menciptakan kepercayaan dan menunjukkan bahwa sekolah beroperasi dengan transparansi. Yang ketiga, konsistensi dalam komunikasi. Pesan yang disampaikan harus konsisten di berbagai platform dan kesempatan. Ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan bahwa masyarakat mendapat gambaran yang benar dan utuh tentang sekolah. Yang keempat, yang terakhir yaitu menghindari disinformasi. Sekolah harus menghindari penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Integritas informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini, sekolah dapat memastikan bahwa hubungan mereka dengan masyarakat didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, dan konsistensi informasi. Ini tidak hanya meningkatkan reputasi sekolah, tetapi juga memastikan dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap berbagai program kegiatan sekolah. Maksud dari penjelasan mengenai prinsip continuity adalah konteks hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip continuity. Jadi penerapannya itu ada 4 faktor. Yang pertama, interaksi rutin. Hubungan dengan dan komunikasi antar sekolah dan masyarakat harus dilakukan secara rutin dan berkeberlanjutan, bukan hanya pada momen-momen tertentu. Ini bisa mencakup pertemuan bulanan, laporan perkembangan siswa secara periodik, serta berbagai kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat. Yang kedua, keterlibatan aktif dan berkesinambungan. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, baik itu dalam kegiatan akademik, non-akademik, atau kegiatan sosial. Keterlibatan ini harus terus berjalan tanpa henti. Yang ketiga, tidak hanya pada saat butuh. Sekolah tidak boleh hanya mendekati masyarakat ketika membutuhkan sesuatu seperti bantuan dana. Sebaiknya interaksi harus selalu terjaga sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan secara terus-menerus. Yang keempat, konsistensi dalam program dan kegiatan. Sekolah harus konsisten dalam menjalankan program yang melibatkan masyarakat, misalnya mengadakan acara tahunan, program keterlibatan orang tua, serta berbagai forum diskusi dan dialog yang rutin. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan ini, hubungan antar sekolah dan masyarakat akan menjadi lebih kuat dan solid. Masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki peran dalam perkembangan sekolah, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap lingkungan pendidikan dan perkembangan siswa. Jadi dalam penerapan prinsip continuity ini ada beberapa cara, yaitu memberikan informasi yang bermakna. Sekolah harus menyampaikan informasi yang berguna dan relevan yang dapat membantu masyarakat memahami kondisi dan kebutuhan sekolah. Yang kedua, transparansi mengenai tantangan. Sekolah harus jujur terhadap tantangan dan kendala yang mereka hadapi. Dengan transparansi ini, masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih tepat dan relevan. Yang ketiga, mengajak partisipasi masyarakat. Informasi yang disampaikan harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mendukung sekolah. Ini bisa melalui kontribusi ide, sumber daya, atau waktu mereka untuk membantu mengatasi tantangan yang ada. Yang keempat yaitu menyoroti prestasi dan upaya positif. Selain tantangan, sekolah juga harus menyoroti prestasi dan upaya positif yang telah dicapai. Yang kelima, membangun kesadaran pemahaman. Informasi yang konstruktif membantu masyarakat memahami
peran dan fungsi sekolah, serta pentingnya dukungan mereka untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana mereka bisa membantu dalam proses tersebut. Yang keenam, mendapatkan respon positif. Dengan memberikan informasi yang induktif, sekolah dapat membangun kepercayaan dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini, konstruktivitas ini hubungan sekolah dan masyarakat akan menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip adaptability. Yang pertama itu penyesuaian dan aktivitas masyarakat, yang kedua memahami kebiasaan dan budaya, yang ketiga menggunakan bahan informasi yang relevan, yang keempat fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan, yang kelima penyesuaian program berdasarkan masukan masyarakat, dan yang keenam menghargai dan mengintegrasikan tradisi lokal. Dengan menerapkan prinsip ini, hubungan antar sekolah dan masyarakat akan menjadi lebih efektif dan harmonis. Masyarakat akan merasa dihargai dan didengarkan, serta lebih bersedia untuk berpartisipasi dan mendukung berbagai program sekolah. Penyesuaian ini juga membantu menghindari konflik dan memastikan bahwa kegiatan sekolah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kondisi lokal. Prinsip yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat, coverage. Kegiatan pemberian informasi hendak menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya, program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaklah lengkap, akurat, dan up to date lengkap. Artinya tidak satu informasi yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan progres sekolah di mana anaknya belajar. Jadi penerapan prinsip ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang mudah. Sekolah harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat, menghindari istilah teknis atau jargon yang mungkin sulit dipahami oleh mereka yang tidak terbiasa dengan istilah tersebut. Yang kedua, informasi yang jelas dan ringkas. Informasi yang disampaikan harus jelas dan langsung ke inti permasalahan. Hal ini berarti menghindari penyampaian yang bertele-tele dan fokus pada poin-poin utama yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, penggunaan visualisasi, menyertakan grafik, diagram, atau gambar yang dapat membantu menjelaskan informasi dengan lebih mudah. Visualisasi seringkali mudah dipahami dibandingkan dengan teks yang panjang. Yang keempat, struktur informasi yang logis. Menyajikan informasi dengan struktur yang logis dan mudah diikuti, misalnya dengan menggunakan poin-poin atau bullet points untuk memudahkan pemahaman. Yang kelima itu fokus pada pesan utama. Memastikan bahwa pesan utama yang ingin disampaikan tidak tertutupi oleh informasi tambahan yang tidak relevan. Pesan utama harus disampaikan dengan jelas dan menjadi fokus dari komunikasi. Dengan menerapkan prinsip ini, kesederhanaan ini hubungan antar sekolah dan masyarakat akan menjadi lebih efektif. Masyarakat akan lebih mudah memahami informasi yang diberikan oleh sekolah, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan dan dukungan mereka terhadap berbagai program atau kegiatan sekolah. Kesederhanaan dalam komunikasi juga membantu menghindari kesalahpahaman yang memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh penerima. Prinsip yang selanjutnya yaitu konstruktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaklah konstruktif. Dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan berespon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah atau problem dan constraint yang dihadapi sekolah. Yang prinsip yang keenam yaitu adaptability. Program hubungan dengan masyarakat hendak disesuaikan dengan keadaan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja masyarakat daerah pertanian setiap pada paginya bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan atau home visit pada pagi hari. Masuk kita ke bagian selanjutnya yang terakhir yaitu teknik-teknik manajemen
hubungan sekolah dengan masyarakat. Fakhrudi menjelaskan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu yang pertama itu laporan kepada orang tua. Maksudnya adalah pihak sekolah memberikan laporan pada orang tua tentang kemajuan, prestasi dan kelemahan anak didik pada orang tuanya. Dengan teknik ini, orang tua akan memperoleh penilaian terhadap hasil pekerjaan anaknya, juga terhadap pekerjaan guru-guru sekolah. Yang kedua, majalah sekolah. Majalah sekolah diusahakan oleh orang tua dan guru-guru sekolah yang diterbitkan setiap setiap 1 bulan sekali. Majalah ini dipimpin oleh orang tua dan murid-murid, bahkan alumni termasuk pula dewan redaksi. Jadi dalam majalah ini masyarakat bisa mendapatkan sebuah informasi dan maksudnya tidak lambat dalam menerima informasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang teknik-teknik manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu surat kabar sekolah. Kalau sekolah mampu dapat menerbitkan surat kabar sekolah, maka berarti sekolah dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada orang tua atau masyarakat daerah sekitarnya. Yang keempat yaitu pameran sekolah. Suatu teknik yang penting untuk memberikan informasi tentang hasil kegiatan dan keadaan sekolah pada masyarakat. Penyelenggaraan pameran sekolah ada bermacam-macam cara untuk mengadakan pameran sekolah. Sekolah mengadakan pameran yang membuat atau mengatur hasil pekerjaan murid-murid itu di luar sekolah atau di sekolah. Pameran sekolah akan menjadi lebih efektif kalau kegiatan-kegiatan itu disiarkan melalui siaran-siaran pers atau radio di tempat itu hingga dapat menarik banyak orang dalam masyarakat. Jadi dalam surat kabar dan pameran sekolah ini bahwasanya jika sekolah memberikan sebuah informasi, maka dapat tersampaikan secara cepat kepada orang tua ataupun masyarakat. Dalam pameran sekolah, jika kita siarkan melalui pers dan radio, mungkin akan banyak anak-anak murid-murid yang ingin memasuki sebuah sekolah tersebut dengan apa yang dilihat dengan prestasi-prestasi sekolah tersebut. Itu open house. Open house adalah teknik untuk mempersilahkan masyarakat yang berminat meninjau sekolah serta mengobservasi kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pekerjaan murid di sekolah yang diadakan pada waktu tertentu, misalnya sekali setahun pada penutupan tahun pengajaran. Jadi maksudnya itu bahwasanya sekolah harus terbuka kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana hasil-hasil yang diperoleh oleh peserta didik tersebut dan bagaimana perkembangan seorang peserta didik itu dalam sebuah sekolah, apakah dia berkembang atau tidak. Dalam melaksanakannya itu minimalnya itu sekali setahun dalam penutupan tahun pengajaran. Jadi jika sekolah terbuka kepada masyarakat, mungkin akan lebih membuat masyarakat lebih mengetahui bagaimana peserta-peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan ini. Jika ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.